Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas sesuatu yang terkait dengan penelitian dan penulisan karya ilmiah, yaitu konsep pendahuluan pada penelitian dan penulisan karya ilmiah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya pendahuluan. Seberapa penting sih ya bab 1 pendahuluan ya. Kalau di penelitian, di penulisan karya ilmiah pasti semuanya ada pendahuluan ya. Atau bahasa Inggrisnya biasanya background, latar belakang ya kan. Di dalam pendahuluan pasti ada latar belakang. Untuk apa sebenarnya fungsi dari pendahuluan ini? Apa pentingnya? Fungsi yang pertama adalah untuk menunjukkan alasan fundamental, alasan mendasar mengapa Anda meneliti atau mengapa Anda menulis. Ya. Yang kedua, untuk menunjukkan pentingnya topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian atau tulisan ilmiah Anda. Yang ketiga, untuk menunjukkan gambaran umum, topik atau masalah yang diangkat. Yang pertama, alasan fundamental atau alasan mendasar. Ada 3, ya, yaitu alasan secara logis, alasan secara rasional, dan alasan secara esensial. Nah, di sini, kalau saya bilang, dalam penyusunan karya ilmiah, dalam penyusunan penelitian, bagian pendahuluan ini adalah bagian yang paling sulit. Bagian yang harus benar-benar Anda susun, harus benar-benar Anda kembangkan agar logis, agar rasional, agar esensial. Ini ada perbedaan sih antara logis dan rasional. Logis itu saya bisa bilang sesuai dengan logika berpikir, ya, sesuai dengan sistematika, ya, sesuai dengan teori logis. Logikanya begini loh logikanya. Nah, jadi berlandaskan. Sedangkan rasional itu alasan yang bisa diterima oleh akal sehat, ya, bukan hanya akal sehat penulis, tapi juga akal sehat orang-orang yang nantinya akan membaca tulisan Anda. Nah, yang terakhir, yang ketiga, esensial. Ya, penting nggak sih? Di mana pentingnya? Esensinya apa sebenarnya? Berikutnya yang kedua adalah Anda harus menunjukkan seberapa penting. Nah, ini masuk ke esensial tadi nih. Ya, masuk ke esensial. Ada relevansinya dengan esensial. Seberapa penting topik atau masalah yang diangkat? 3 bagian di sini, ya. Penting tidaknya topik itu bisa dilihat dari relevansi, novelty, dan urgensi. Relevansi, salah satunya adalah relevansi dengan bidang keilmuan Anda, bidang keahlian Anda, atau Anda menguasai apa sih? Ya. Jangan sampai Anda tidak menguasai tentang perekonomian, tapi Anda ingin meneliti tentang ekonomi, maka tidak relevan dengan bidang keilmuan Anda, tidak relevan dengan keahlian Anda. Ya, relevansi jadi juga bisa dikaitkan dengan relevansi yang terjadi di lapangan. Ya, relevan atau tidak topik atau permasalahan Anda dengan kondisi di lapangan. Jangan-jangan itu hanya khayalan Anda saja, tidak relevan, ya. Oke. Yang kedua, novelty atau kebaruan. Topik yang Anda angkat itu topik baru atau sudah usang. Kebaruan di sini adalah Anda harus bisa menunjukkan di mana posisi masalah Anda, posisi penelitian atau tulisan Anda di antara hasil-hasil penelitian atau penulisan yang lain yang masih
relevan dengan penelitian Anda. Jangan sampai Anda tidak tahu posisi topik yang sedang Anda angkat ini baru atau tidak. Oleh karena itu Anda harus banyak baca nantinya. Anda harus banyak baca referensi-referensi hasil penelitian di jurnal-jurnal sehingga Anda tahu masalah yang Anda angkat, topik yang Anda bahas itu seberapa baru sih, ya. Bagaimana kaitannya dengan penelitian-penelitian yang relevan, yang terkait, yang sudah diteliti orang lain. Jangan sampai Anda meneliti penelitian atau menulis sebuah permasalahan yang sudah sering ditulis, ya. Kenapa begitu? Karena kalau sudah sering ditulis, sudah sering diteliti, jadinya tidak urgent. Nah, masuk ke poin ketiga, urgensi. Ya, tidak penting. Ngapain Anda meneliti? Ngapain Anda menulis? Orang sudah diteliti oleh orang lain, sudah ditulis oleh orang lain, sehingga tidak lagi menjadi urgen, tidak penting lagi. Nah, saling terkait ya ke poin-poin tadi itu. Yang terakhir adalah gambaran umum topik atau permasalahan. Anda bisa menggambarkan permasalahan atau topik itu dari tingkat global secara umum, lalu mengerucut menjadi masalah topik yang spesifik. Saya sering menganalogikan ini dengan pesawat yang akan landing. Pesawat yang akan landing itu tidak tiba-tiba dari ketinggian 3.000 misalkan langsung mendarat, tidak, tapi akan bertahap, lama-lama 3.000, 2.000, 1.000, 500, 100, dan akhirnya mendarat. Nah, jadi topik yang Anda gambarkan itu tidak langsung tahu-tahu muncul begitu saja, tapi ada gambaran secara luas terlebih dahulu, baru kemudian menyempit, mengerucut. Nah, ketiga poin tadi ini, alasan fundamental, pentingnya topik, dan gambaran umum topik, itu menjadi kunci dalam pendahuluan penelitian maupun tulisan artikel ilmiah, yang jika digabungkan, maka ketiga poin ini akan menjawab pertanyaan why. Ya, mengapa Anda meneliti? Mengapa Anda menulis? Ya, untuk apa? Why? Mengapa? Ya, jadi di dalam bab 1, dalam pendahuluan, di dalam latar belakang, intinya adalah Anda menjawab pertanyaan why dengan poin-poin tadi itu. Nah, oke. Lalu bagaimana caranya kita menjabarkan poin-poin tadi supaya sistematis? Oleh karena itu, caranya adalah di dalam pendahuluan ada 6 unsur, ya. Ada 6 unsur yang setidaknya ada secara umum, ya, baik di penelitian maupun di penulisan karya ilmiah secara umum, ya. Meskipun nanti di dalam karya ilmiah sistematikanya tergantung dengan template dari jurnal atau jadi proceeding yang Anda tuju, tapi setidaknya keenam ini ada di dalam latar belakang Anda. Yang pertama adalah urgensi kondisi ideal. Kemudian yang kedua, bahayanya jika kondisi tersebut tidak ideal. Yang ketiga, kondisi nyata di lapangan. Yang keempat, data pendukung. Yang kelima, tujuan. Yang keenam, manfaat. Baik, kita akan kupas satu persatu secara singkat. Yang pertama, urgensi kondisi ideal. Ya, saya gambarkan di sini ya. Nah, ini menurut saya ada ilustrasi yang bisa memudahkan kita memahami apa itu kondisi ideal. Ya, di sini kita lihat taman bermain yang ideal untuk anak-anak, ya, kemudian tata kota yang ideal, pembelajaran yang ideal, kemudian trotoar yang ideal seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh topik atau permasalahan yang bisa Anda angkat sesuai bidang Anda. Relevan, mana yang relevan dengan bidang Anda? Mana yang relevan dengan pengetahuan Anda? Ya, kalau Anda ingin mengangkat mengenai trotoar, pejalan kaki, silahkan Anda ungkapkan dulu kondisi idealnya seperti apa. Ketika Anda ingin meneliti, ingin menulis terkait pembelajaran yang ideal, maka Anda harus mendeskripsikan. Anda harus tahu dulu, ya, kondisi idealnya seperti apa. Bagaimana cara kita tahu kondisi yang ideal? Kuncinya ada 2.
Yang pertama, Anda harus banyak baca, banyak informasi yang valid tentunya ya. Yang kedua, Anda banyak berdiskusi dengan orang yang ahli, dengan pakar. Anda tidak akan tahu kondisi yang ideal jika Anda tidak pernah baca. Dan Anda tidak akan pernah tahu apa yang Anda baca itu benar ketika Anda tidak bertemu dengan ahlinya langsung, berdiskusi. Diskusikan apa yang Anda baca, diskusikan apa yang Anda ketahui. Jadi syarat cuma dua itu, bagaimana Anda tahu kondisi yang ideal. Pentingnya kondisi yang ideal. Oke. Yang kedua adalah bahayanya jika kondisi itu tidak ideal. Ini tadi, kebalikan dengan yang tadi, kebalikan dengan kondisi ideal. Nah, di sini kita lihat, saya contohkan taman bermain yang tidak ideal, jalan yang tidak ada trotoarnya, kemudian pemukiman yang kumuh, kemudian siswa yang bosan karena pembelajaran tidak inovatif, tidak kreatif. Ya. Nah, ini juga Anda bisa lihat, bisa tahu, bisa mendapatkan informasi ini dari membaca dan dari diskusi, sama halnya dengan yang tadi itu. Artinya, jika poin 1 dan poin 2 ini Anda hanya mendapatkannya dari kira-kira saja, dari khayalan Anda, dari mimpi, ya itu nanti jadinya tidak logis dan tidak rasional. Kembali ke tadi pentingnya pendahuluan. Maka harus logis, harus rasional. Oke. Baik. Di sini kita sudah dapat 2 poin ya, apa yang harus kita tuliskan dalam pendahuluan. Yang ketiga, kondisi nyata di lapangan. Nah, yang 2 poin sebelumnya tadi Anda menuliskan berdasarkan teori atau secara teoretis, belum berdasarkan kondisi lapangan. Ya, jadi Anda tadi merujuk ke teori-teori, merujuk ke jurnal, merujuk ke buku. Ya, jadi saya bilang tadi banyak baca, banyak berdiskusi, supaya tahu teorinya seperti apa. Kalau Anda tahu teorinya seperti apa, maka Anda tahu idealnya seperti apa dan tidak idealnya seperti apa. Nah, pengetahuan Anda terkait kondisi ideal dan kondisi tidak ideal tadi harus Anda benturkan, ya, harus Anda temukan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Di mana lapangan itu? Bisa lingkup nasional, bisa lingkup provinsi, kabupaten, kecamatan, lingkup desa, atau lingkup tertentu, misalkan sekolah tertentu, ya, atau kantor tertentu, atau pasar, ya. Jadi Anda bisa memilih lingkupnya yang mana, luas, lingkup makro atau lingkup mikro, ya. Jika tadi kalau Anda poin 1 dan 2 harus membaca, harus berdiskusi, lalu dari mana Anda bisa mendeskripsikan kondisi nyata lapangan pada pendahuluan? Ada 2 cara. Yang pertama, Anda mengobservasi, Anda lihat langsung. Kenapa saya menulisnya observasi, bukan lihat atau melihat? Berbeda. Karena Anda bisa melihat, Anda bisa mengetahui, tapi Anda belum tentu peka, ya, dengan apa yang Anda lihat. Jangan-jangan Anda melihat suatu masalah, tapi Anda tidak peka, Anda tidak tahu kalau itu sebuah masalah. Anda tidak paham kalau itu sebuah masalah. Karena apa? Karena Anda tidak tahu kondisi teori. Anda tidak paham secara teorinya. Ya, Anda tidak pernah baca. Jadi ketika Anda menemukan fenomena, Anda menemukan kondisi lapangan, Anda melihat, tapi Anda tidak menganggap itu sebuah masalah. Ya, makanya saya menulisnya observasi di sini. Observasi artinya lebih dari sekedar melihat, tapi juga peka, memahami, paham apa yang dilihat itu ada masalah apa sebenarnya. Jangan-jangan di sekitar kita banyak masalah, cuma kita tidak peka saja, kita tidak paham. Nah, ini harus kita tuliskan di dalam pendahuluan, kondisi nyata lapangan seperti apa. Ya. Kita juga masih butuh kajian pustaka yang valid terkait kondisi lapangan. Ya, ada tidak orang-orang peneliti-peneliti terdahulu, peneliti-peneliti yang sudah meneliti dengan kondisi yang relevan, yang sama, yang hampir sama, atau yang mirip dengan kondisi yang kita rasakan,
kondisi lapangan yang akan kita deskripsikan. Ya. Oke. Sehingga dari dua tadi, observasi dan kajian pustaka, kita bisa menentukan, kita bisa melihat masalah itu ada di mana, nasional, daerah, atau lokal. Oke. Jadi Anda harus bisa menuliskan, deskripsikan kondisi nyata di lapangan. Poin ketiga. Poin keempat adalah, Anda butuh data pendukung. Kenapa Anda butuh data pendukung? Karena seperti yang saya bilang di awal di urgensi pendahuluan tadi, bahwa yang namanya topik masalah itu tidak langsung tiba-tiba spesifik, tapi harus menampilkan sesuatu yang umum terlebih dahulu, ya, sesuatu yang global, sesuatu yang luas. Dari mana? Dari data pendukung. Ya, misalkan Anda baca koran, ya, Anda baca jurnal, Anda baca infografis, ya, dari sumber-sumber yang valid. Jangan sampai Anda mendapatkan data-data pendukung dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Media massa bisa dipertanggungjawabkan, semisal koran, ya. Sekarang koran sudah banyak tersaji secara elektronik. Bahkan beberapa koran juga menampilkan infografis. Itu bisa dijadikan data-data pendukung, ya, data pendukung. Data pendukung apa? Data pendukung bahwa masalah yang Anda teliti itu betul-betul urgen, ya, betul-betul perlu dipecahkan, perlu diteliti, dan perlu ditulis untuk disampaikan ke orang lain, ke orang banyak. Tanpa data pendukung, maka Anda tidak akan bisa menemukan di mana urgensi penelitian Anda. Ya. Data pendukung ini juga berfungsi sebagai pendukung argumen Anda ketika menulis. Karena apa? Karena kita, termasuk saya, Anda, tidak bisa asal ngomong tanpa ada data pendukung. Banyak yang saya temukan di skripsi-skripsi mahasiswa yang redaksinya atau bahasa tulisannya adalah misalkan seperti ini. Banyak guru yang tidak melakukan pembelajaran secara inovatif. Itu argumen. Nah, tapi argumen itu tidak punya data dukung. Itu kata siapa? Anda berpendapat seperti itu, dasarnya apa? Mana buktinya? Nah, itu salah satu contohnya. Oke, paham di sini ya. Berikutnya yang kelima adalah tujuan. Nah, ngapain Anda meneliti? Jadi tujuan penelitian adalah sebuah kalimat atau deskripsi yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan. Ya, jadi goalnya apa? Ya, mau ngapain sih meneliti ini? Buat apa? Ya, serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Setelah Anda meneliti, so what? Ngapain? Dapat data apa? Nah, itu yang perlu dijelaskan di tujuan penelitian. Maka bentuk dari kalimat tujuan, bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret, tidak mengada-ada, ya, tidak ambigu, harus konkret, harus nyata, harus logis tadi, rasional, ya, sehingga orang yang membaca akan sepakat dengan apa yang Anda tulis, akan sepakat dengan apa yang Anda tuju. Ada 3 jenis bagaimana kita menulis tujuan penelitian. Yaitu yang pertama eksploratif, yang kedua verifikatif, yang ketiga development. Eksploratif adalah kita menuliskan tujuan penelitian yang tujuannya adalah mengeksplor sesuatu yang baru, ya, atau belum banyak dieksplor, belum banyak diteliti. Nah, maka ini kaitannya dengan tadi itu, dengan novelty. Sebaru apakah penelitian Anda? Ya. Baru yang dimaksud bukan berarti belum pernah dilakukan oleh orang lain. Baru itu bisa berarti
sudah pernah dilakukan oleh orang banyak penelitian tersebut, namun hasilnya tidak konsisten. Ya. Atau sudah banyak orang melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan Anda, tapi ada variabel, ada unsur yang belum mereka teliti, terlewat. Baru ya, eksploratif. Verifikatif, yaitu untuk menguji, untuk memverifikasi sebuah teori, misalkan, atau sebuah hasil penelitian orang lain. Ya, karena mungkin orang lain yang meneliti itu penelitiannya di daerah X dan Anda di daerah Y, maka Anda akan memverifikasi apakah hasil penelitian itu sama ketika dilakukan di daerah Anda. Yang terakhir adalah tujuan penelitian development, itu untuk mengembangkan, membuat sesuatu. Ya, bisa berupa produk, bisa berupa model. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini Anda harus bisa menuliskan what dan who. Untuk apa? Apa manfaatnya? Apa manfaat Anda meneliti? Apa manfaat Anda menulis? Apa manfaat dari penelitian Anda? Jelaskan, deskripsikan. Lalu siapa? Untuk siapa? Ya, manfaat tadi. Siapa yang akan terkena dampak dari penelitian Anda? Ya, jangan sampai Anda meneliti, Anda tidak tahu manfaatnya untuk apa. Anda tidak tahu untuk siapa. Ya, maka akan muncul so what? Lalu Anda mau ngapain dengan penelitian atau penulisan Anda kalau Anda sendiri nggak tahu ini untuk siapa dan apa? Ya, jangan sampai ya. Maka Anda harus tahu. Anda harus bisa mendeskripsikan what dan who terkait manfaat penelitian. Oke, 6 unsur dari pendahuluan sudah kita bahas. Yang terakhir adalah, saya punya pantun. Ikan hiu, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.